Rema hari ini, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saat Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Murid-murid yang awalnya ada dalam tekanan dan seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa setelah Yesus naik ke surga, tiba-tiba berubah. Terang Tuhan tiba-tiba begitu nyata dalam diri mereka. Tiba-tiba ada keberanian dan kebangkitan yang luar biasa sehingga banyak orang dari bangsa-bangsa lain pun datang kepada terang itu. Dalam Kisah pasal 2 ayat 8-11. Ya, ada pembalikan keadaan, ada roh yang mengalami breakthrough, ada kebangkitan dan yang terutama ada pertobatan jiwa besar-besaran terjadi. Namun, apakah terobosan itu datang begitu saja? Tentu tidak. Setelah Yesus naik ke surga, mereka sepakat untuk berkumpul dan berdoa menanti-nantikan janji Tuhan. Tentu itu bukan hal yang mudah, karena di luar sana ada banyak orang yang mencela, bahkan mengintimidasi mereka. Jelas, iblis pun turut campur supaya mereka gagal mengamalkan penggenapan janji Tuhan. Buktinya, dari 500 orang lebih yang dijumpai Yesus setelah kebangkitannya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, hanya 120 orang saja yang mau taat dengan instruksi Tuhan untuk tidak kemana-mana sampai janji itu digenapi. Ketika Roh Kudus benar-benar dicurahkan, hanya merekalah yang bisa mengalami dan menerima penggenapan janji Bapa. Begitu jugalah yang akan terjadi dalam hidup kita jika kita mau membayar harganya. Harus ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Harus ada hati yang memiliki kerinduan untuk setia membangun mezbah Pondok Daud baginya. Harus ada ketaatan untuk melakukan instruksi Tuhan. Harus ada perjuangan untuk melekat semakin erat dengannya, berdoa dan berpuasa. Karena semakin kita mau membayar harganya, semakin kita akan siap menerima janji itu. Dan kita bisa melakukan perkara-perkara besar serta mengalami mujizat tak masuk akal bersama Tuhan. Sehingga dengan pengurapannya, kita bisa menjalankan mandat untuk membebaskan bangsa kita. Apakah yang sudah Anda lakukan selama ini untuk membangun kedekatan dengan Tuhan? Hal apakah yang belum Anda lakukan atau Anda bisa tingkatkan lebih lagi supaya roh Anda semakin mendekat dengan Tuhan? Kendala apa yang Anda miliki untuk mengupgrade usaha Anda itu dan bagaimana Anda mengatasinya? Tuliskan komitmen Anda. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua janji-Mu yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Kami rindu untuk masuk dalam penggenapan janji itu. Berikan kami kekuatan untuk bisa terus membangun roh kami, membayar harganya supaya roh-Mu dapat semakin menguasai hidup kami dan perbuatan-Mu yang besar semakin nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tidak dengan tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Kudus, melainkan ada harga yang harus kita bayar.